Selamat pagi Bu Yuda. Halo Bu Nining, selamat pagi. Alhamdulillah Bu Yuda. Bagaimana kabarnya Bu Yuda? Alhamdulillah Bu Nining, baik kabar saya. Tapi ya begitu Bu, agak pusing saya Bu. Itu iya, ini Iya, saya lihat-lihat kok kelihatannya kok ada masalah yang sedang dihadapi Bu Yuda. Kira-kira apa ya Bu Yuda? Mungkin saya nanti bisa sedikit membantu atau panjenengan bisa agak berkurang nanti apa yang menjadi masalah ataupun bebannya. Oke. ini loh Bu Nining, saya tuh pusing Bu Nining, bingung menghadapi beberapa murid saya yang ada Bu, yang tidak fokus gitu loh Bu dalam pembelajaran. Dia itu masih bermain sendiri, terus menjahili temannya. Saya bingung Bu Nining. Oh gitu. Jadi ini masalah yang saya hadapi menikah ya Bu ya. Apa seperti emang anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu Yuda ya. Iya Bu Yuda Nining. itu kelas satu ya. Iya Bu, saya di kelas 1. Iya. Saya ngajar di kelas 1. Iya di fase rendah ya Bu ya. Jadi peralihan dari kelas TK ke kelas dasar gitu ya Bu ya. Yang jelas kita nanti perlu pemantapan setidaknya iya. Baiklah Bu ya. Mungkin pada hari ini tujuan yang ingin Buddha inginkan ketika nanti kita berbincang-bincang mengenai tentang apa masalah Buddha yang sedang dihadapi sekarang, kira-kira tujuannya ingin dicapai itu seperti apa Buddha kira-kira? Saya tuh inginnya mereka itu bisa fokus gitu loh Bu dalam pembelajaran saya, dan juga agar kelas itu menjadi kondusif dan teman-temannya itu tidak merasa terganggu gitu loh Bu. Kan ada sih beberapa murid tersebut yang menjahili teman-temannya, dan juga apa ya, setelah menulis itu udah bermain kembali, pokok tidak fokus itu. Jadi kelas itu menjadi rame, gaduh seperti itu loh Bu. Jadi Saya ingin kondusif. gitu ya, Bu. Iya Bu. Betul. Saya inginnya kelas itu kondusif, ngoten loh. Iya. Kira-kira apa yang sudah Buddha lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu, kira-kira Bu? Ada nggak hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan agar kelas itu menjadi lebih kondusif? Kira-kira apa yang sudah Buddha lakukan? Saya itu sudah pernah ya Bu ya menggunakan berbagai metode, strategi. Terus kemudian itu kayaknya metode atau strategi saya itu kurang efektif Bu, sehingga anak-anak tersebut itu tetap saja tidak kondusif. Enggak semuanya sih Bu, cuman beberapa anak tersebut tidak kondusif seperti itu Bu. Apa mungkin metode saya kurang menarik atau kurang efektif ya Bu untuk anak tersebut? Iya, memang itu ya Bu. Kemungkinan apa gitu kurang menarik mungkin gitu bagi murid-murid panjenengan juga, sehingga mereka jadi bosan, mereka tetap bosan ketika mereka dihadapkan dengan pelajaran, intinya seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa mungkin itu ya Bu ya. Beberapa anak yang masih bisa fokus pada pembelajaran dan ada beberapa anak yang kurang fokus begitu gitu. Iya, betul sekali Bu. Menyebabkan kelas Buddha menikah menjadi tidak kondusif katanya Bu Yuda. Iya, betul Bu Nining. Oke. Kira-kira Bu Yuda, apa yang menjadi tantangan Bu Yuda dalam mencapai tujuan yang menjadi tantangan ketika ingin tujuan panjenengan tadi mengharapkan kelas menjadi kondusif. Iya, betul gitu. Bu. Iya, betul Bu. Iya, pembelajaran bisa efektif kan seperti itu gitu. Kira-kira tantangan apa Bu yang panjenengan hadapi Bu? Kan saya inginnya kan tujuan saya itu kan kelas menjadi kondusif kembali ya Bu ya, anak-anak bersemangat. Nah, Betul. ya saya itu kendala saya itu ya Bu ya, masih sulit mengendalikan anak tersebut Bu. Apabila saya menyuruh dia diam, pasti beberapa menit kemudian jalan lagi, jahili temannya lagi, bermain sendiri, sehingga itu kelas ya seperti itu Bu, tidak kondusif, gaduh seperti itu Bu Nining. Iya. Jadi mereka tetap ini ya Bu ya, bagaimana nih
mereka itu tetap seenaknya sendiri di kelas gitu. Iya betul Bu Nining. Saya sedikit memberi masukan, misal bagaimana ya, itu kita tekankan lagi kepada itu Bu Yuda. Kita ingatkan lagi ke keyakinan kelas kita Bu Yuda, bagaimana begitu ya. Bahwa kita kan sebelumnya kita kan membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Iya Bu. Nah kalau gitu juga ada yang namanya apa tuh, konsekuensinya ya ketika seorang anak melanggar, mungkin seperti itu Bu Yuda. Mungkin dapat ditekankan melalui keyakinan kelas, mereka sering diingatkan, kemungkinan setidaknya mengurangi kegaduhan mereka Bu Yuda gitu. Oh iya, berarti anu ya Bu ya, ke keyakinan kelas ya Bu ya. Untuk strategi dan metodenya Bu, kira-kira coba ini Bu Yuda, tahu diputarkan video pembelajaran Bu Yuda, mungkin yang menarik itu, jadi kan mereka lebih ini Bu Yuda gitu. Ketika ada murid mungkin pamer, tapi misal pembelajarannya hanya menulis, membaca, ataupun menyimak, menyalin, tapi ketika nanti dihadapkan dengan mungkin kita memberi pembelajaran itu melalui video pembelajaran yang menarik, mungkin seperti itu Bu Yuda. Oh iya. Sudah pernah coba belum Bu Yuda ya? Oh iya Bu, saya belum pernah mencoba. Coba saya akan mencoba itu ya Bu ya, strategi untuk video. Kalau yang kan saya masih, kalau video-video itu beberapa Bu, cuman video-video yang kayaknya masih monoton gitu ya Bu ya, masih biasa. Mungkin perlu dicoba Bu untuk video, audio, terus kemudian cara-cara anak apa namanya, kinestetik ya Bu ya, untuk menggambar seperti itu ya Bu ya mungkin. Jadi begini Bu ya, setidaknya kita seperti pembelajaran diferensiasi ya Bu, kita memetakan anak-anak berdasarkan daya minat belajar mereka ya Bu. Oh iya betul kita sekali Bu. Anak berdasarkan mungkin ada yang audio, ada yang visual, ataupun yang kinestetik. Jadi kita membedakan anak berdasarkan minat belajar mereka Bu. Ada nggih Bu? Oh iya betul Bu. Iya, ketika kita nanti mencoba untuk memetakan anak tersebut, mengelompokkan anak tersebut, kita jadi tahu, oh anak ini ternyata dia lebih suka ketika kita beri tugas, dia lebih suka kegiatan dia menggambar, mewarna, jadi memancing mereka. Jadi ketika dia mau bergerak seenaknya sendiri ya, intinya mau bergerak bebas, mau ngomong itu artinya mereka lebih menarik, mengerjakan, jadi mereka lebih tertarik pada tugas yang diberikan dia, dan seperti itu Bu. Oh iya Bu. Oh berarti ya ini ya Bu ya, kayak seperti saya harus memetakan terlebih dahulu Bu. Iya Bu. Terus mungkin strategi dan metode saya itu harus saya rubah mungkin Bu ya, dari video kita bisa membuat video, terus apa namanya, kita membuat kreasi-kreasi dari menggambar, cara-cara menggambar, apa namanya, penjumlahan seperti yang menggambar berapa jumlahnya, terus kita misalnya ada berapa jeruk, terus kemudian jeruk yang berdasarkan jumlah tersebut, jeruk tersebut diwarnai. Oh iya mungkin seperti itu Bu, ya bisa Bu. Jadi selanjutnya Bu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira agar kelas menjadi kondusif dan efektif tersebut, Ibu kira-kira membutuhkan apa? Saya kira saya membutuhkan keyakinan kelas yang harus saya ingat-ingat kepada mereka Bu, terus kemudian strategi atau metode pembelajaran yang mungkin lebih kreatif lagi ya Bu ya, untuk mengendalikan murid tersebut. Terus saya harus memetakan anak berdasarkan minat tersebut, seperti itu Bu mungkin. Terus begini Bu, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu tahu nggak penyebab apa penyebab dari murid Ibu Yuda ini ketika mereka tidak fokus dalam pembelajaran? Kira-kira itu yang jelas kan pasti ada sebabnya ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Itu anak fokus selalu, misal ada 2 anak atau 3 anak, hanya itu aja, maksudnya yang lain bisa memperhatikan pelajaran, hanya 1-2 anak itu yang
kelihatannya dia itu selalu ini tidak mau menerima pelajaran. Kira-kira bisa pernah tidak mengetahui penyebabnya apa yang terjadi kira-kira itu? Mungkin karena ketidakmenarikan strategi atau metode pembelajaran saya, Bu. Mungkin itu, Bu, yang membuat tidak menarik. Nggih. Oke. Berarti memang ini ya, Bu, kita harus berusaha lebih begini, bagaimana kita mencari pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tersebut tidak gampang bosan, mereka tertuju pada pelajaran saja, ininya fokus ngadang gitu. Iya, betul, Bu. Selanjutnya juga saya ingin Iya, Bu. Jika demikian Bu Yuda, kita perlu menggunakan metode yang menarik ya pada murid itu, pada muridnya Bu Yuda. Dan metode tersebut harus bervariasi agar murid semangat belajar tentunya ya Bu Yuda. Dan yang satu dua itu yang tidak bisa fokus, akhirnya dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain Bu Yuda. Oh iya, Bu. Itu ya Bu. Okay. Sebenarnya memang harus ada pembelajaran yang menarik gitu, strategi yang menarik harus diterapkan ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas. Yang jelas seperti itu nih Bu dan ya. Oke, Bu, mungkin saya ini ya Bu ya, harus mencoba membuat metode, strategi pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar murid lebih tertarik lagi. Seperti itu nggih Bu Nining, mungkin? Betul iya Bu Ida. Dan tentunya Bu Ida, kita harus ini Bu Ida, kita harus pandai-pandai sebagai seorang guru. Kita juga harus pandai-pandai mencari mungkin di media sosial atau di seperti di TikTok ataupun di Facebook, banyak sekali Bu Ida. Sekarang itu variasi pembelajaran yang sangat menarik itu banyak sekali. Jadi kita sebagai guru memang harus pandai-pandai mencari referensi pembelajaran yang menarik bagi murid kita. Seperti itu Bu Ida. Iya Bu, ya betul Bu. Berarti saya mencoba mencari referensi nggih Bu ya, dari sosial media ataupun dari teman-teman sejawat, atau pun paling saya juga bisa ini ya Bu ya, ikut seminar-seminar mengenai metode atau strategi pembelajaran ya Bu ya, pengelolaan kelas itu juga bisa. Oh iya ya Bu Nining. Yang utama kan ini ya, menambah seperti kembali ke tujuannya Bu Ida tadi, untuk apa ya, pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih efektif lagi, dan apa yang Bu Ida harapkan semoga dapat tercapai dengan pembelajaran yang lebih menarik atau Bu Ida. Nggih Bu Nining. Bagaimana Bu? Apakah sudah mendapat gambaran strategi atau metode apa yang cocok untuk digunakan selanjutnya Bu Ida? Alhamdulillah, kayaknya setelah kita coaching ini kayaknya saya sudah Bu, sudah mendapatkan gambaran untuk strategi atau metode yang akan saya gunakan ke depannya Bu, mungkin. Seperti itu Bu Nining. Ya. Mungkin bisa ini ya bisa kita terapkan budaya positif juga. Iya betul Bu, betul. Ingatkan kepada anak-anak bahwa ketika nanti kita harus menghargai, ketika ada orang yang tidak bicara harus diingatkan. Itu memang perlu Bu, selalu diingatkan nih dari budaya positif ketika di dalam pembelajaran gitu nih Bu. Iya betul Bu Nining. Ini Bu Ida, bagaimana menurut panjenengan kira-kira nanti kita setelah ini, agar saya lebih tahu kira-kira nanti ke depannya ini Bu Ida bagaimana pembelajarannya sudah sesuai harapan Bu Ida atau belum, itu ini bagaimana Bu Ida solusinya kita ya? Mungkin saya nanti akan mengajak Bu Nining berbincang-bincang lagi untuk menjelaskan ini Bu ya, hasil pekerjaan saya, hasil ini loh Bu, strategi saya, metode saya yang saya gunakan saat ini dengan lebih baik. Mungkin 1 minggu lagi nggih Bu, kita bertemu kembali. Nggih. Berarti kita nanti masih sambung hubungan ya. Iya Bu, kita saling kolaborasi ya Bu ya. Betul Bu. Ya, semoga ini Bu Ida strategi dan metode yang sudah panjenengan punya gambaran seperti apa, semoga nanti dapat berubah murid panjenengan sesuai harapan panjenengan agar anak-anak lebih kondusif ya Bu Ida. Iya Bu, amin. Iya, dari pelajaran tentunya. Iya. Jadi Bu Ida,
ada mungkin beda yang mau ditanyakan mungkin beda. Mungkin sudah dulu Bu Nining. Terima kasih banyak Bu Nining atas kucing kita hari ini. Saya menjadi tidak begitu pusing Bu. Sudah rodok plong. Ya Bu. Oke. Semoga menjadi apa yang menjadi harapan kementerian bisa terlaksana dan bisa mungkin dilaksanakan di kelas sehingga kelas menjadi kondusif dan lebih efektif lagi. Betul ya, Bunda? Iya Bu. Iya, Ya. Terima kasih ya Bu Nining. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.